Tonton video ini sampai habis ya, karena akan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, share, komen positif, dan subscribe. Assalamualaikum sahabat FGLSN, Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional. Salam literasi, ayo membaca. Nama saya Kalista Anin Abintian dari SMP Asra Agrolestari. Saya dibimbing oleh Ibu Niken Prahutami dengan judul penelitian Sabun Herbal dari Spestra untuk Semua. SMP Astra Agrolestari atau Spestra yang beralamatkan di Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah ini berada di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit. Meski demikian, SMP Astra Agrolestari bertekad untuk mengembangkan potensi warga sekolah yang beriman, berprestasi, berbudaya lingkungan bersih dan sehat, serta berwawasan global sebagai visinya. Hal ini tampak dari kegiatan sekolah yang tidak hanya fokus pada kegiatan belajar di dalam kelas saja, namun juga kegiatan untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, kegiatan pelestarian lingkungan, serta kreasi dan inovasi siswa melalui beragam aktivitas seperti membuat kerajinan berbahan daur ulang dan penelitian ilmiah. Saat ini, SMP Astra Agrolestari beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19 melalui pembelajaran jarak jauh. Sekolah menyebarkan brosur panduan perilaku hidup bersih dan sehat, brosur cara mencuci tangan, memberikan proyek tugas sekolah untuk membuat jamu dan hand sanitizer alami, serta mengajarkan cara menjahit masker dengan bahan yang ada di rumah sebagai partisipasi pencegahan penyebaran COVID-19. Hal inilah yang menjadi latar belakang karya ilmiah saya yang berjudul Sabun Herbal dari Spestra untuk Semua. Menurut informasi yang dihimpun Adityo Susilo dari Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, COVID-19 adalah salah satu jenis virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Virus ini menular dalam bentuk cairan dan udara yang masuk melalui hidung dan mulut, sehingga disarankan untuk menghindari kerumunan, menggunakan masker saat berada di fasilitas umum, meningkatkan kekebalan tubuh, dan sering mencuci tangan dengan sabun. Survei Badan Pusat Statistik tahun 2019 dalam artikel Gerakan Cuci Tangan Masif Putus Rantai Penularan COVID-19 yang ditulis Ari Supriyanti Rikin di laman berita1.com. Proporsi perkotaan yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir di Indonesia masih di bawah 80%. Bahkan di populasi pedesaan, angkanya lebih jauh lagi. Bagaimana mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir bisa memutuskan rantai penyebaran COVID-19.
antibakteri. Bahan-bahan ini termasuk dalam jenis surfaktan alami yang bisa membunuh virus dan kuman. Zat-zat ini juga terkandung dalam daun tanaman cocor bebek yang banyak ditemukan di lingkungan tempat tinggal saya. Seperti yang dijelaskan oleh si Mavi Patawar dalam International Journal of Pharmaceutical Science and Research yang membahas profil fitokimia dan farmakologi cocor bebek yang memiliki nama ilmiah Kalanchoe pineata. Proses penelitian yang saya lakukan meliputi kajian pustaka dengan membaca beragam tulisan dan referensi. Melakukan eksperimen pembuatan sabun dan distribusi sabun. Sabun herbal ini saya buat dari tanaman cocor bebek. Kenapa saya membuatnya dari tanaman cocor bebek? Karena tanaman ini sangat banyak ditemukan di perkarangan rumah saya, di taman perumahan, di taman sekolah, dan masih banyak lagi. Umumnya, daun cocor bebek ini ditanam untuk tanaman hias, dan belum ada yang menjadikannya bahan baku utama pembuatan sabun. Tumbuhan cocor bebek ini berkembang biak secara vegetatif hanya dengan meluruhkan semua tunasnya yang ada di bagian daun. Tumbuhan ini lebih cepat berkembang biak dibandingkan dengan tumbuhan obat lainnya. Dibandingkan dengan tanaman obat lainnya seperti jahe, sirih, kunyit, dan lain-lain, keunggulan cocor bebek ini mudah ditanam dan cepat besar. Alat-alat yang digunakan adalah yang pertama ada mixer, yang kedua ada blender. Selanjutnya kita memakai pisau dan talenan. Kita juga memakai sendok takar, memakai timbangan digital, memakai saringan, dan juga baskom. Karena adonan sabun herbal ini berbentuk cair, kita bisa mencetaknya dalam berbagai bentuk. Bahan yang kita gunakan ada jus oksida ini ke dalam jus cocor bebek. Kemudian kita campur lagi menggunakan minyak zaitun, minyak kelapa sawit, dan gliserin. Lalu kita aduk menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengental. Apabila sudah kental seperti ini, kita matikan mixer lalu siap dituang. Warnanya memang seperti ini ya teman-teman, tapi nanti kelamaan saat mengeras warnanya akan berubah menjadi lebih cerah.
Dan inilah sabun herbal dari Sestra untuk kita semua. Kita coba praktikkan 5 langkah cuci tangan dengan sabun ini ya. Sabun herbal dari Cocor Bebek ini bertekstur lembut. Aromanya seperti daun-daunan, lebih mirip dengan aroma teh hijau. Sabun ini memang tidak menghasilkan busa yang melimpah, karena tidak mengandung surfaktan kimia buatan. Karena itu, sabun herbal ini juga lebih ramah lingkungan. Karya ilmiah saya dapat bermanfaat bagi semua orang. Memotivasi teman-teman untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sabun herbal ini memiliki dampak negatif yang rendah terhadap lingkungan, sehingga dapat membantu pelestarian lingkungan. Demikian karya ilmiah ini saya buat, semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi semua teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.